gue tuh nggak ngincer juara, nggak ngincer apa. Inceran gue adalah panjang di kompetisi ini. Cing Abdel doang nih nggak ngajar nih, sayang sekali. Kayaknya nggak pantas ya gue ngajar. Pantes lah. Pantas ya? Pantes. Ngajar apa kira-kira gue? Ini menurut lo? tetap relevan. Lo kok hahe? Kagak hahe. Kalau ada orang yang bilang Andri Sakti ini selamat lagi aja. Cing yang bilang Cing Abdel yang bilang. Emang gue? Kalau ada orang yang bilang, ya Cing yang bilang itu. Selamat lagi aja, komentarnya tuh nggak ada. Keren, bagus. Selamat. Emang gue? Gue tuh selalu ngincer pujian dari Cing Abdel. Sumpah itu paling saya seneng adalah pujian dari Cing Abdel. Susah banget dapetinnya ya Allah, susah banget. Ya, selamat lagi aja. Bukan pujian. Awalnya terasa seperti ini ya, kayak sindiran itu lama-lama. Oh, ini mungkin no debat versi Cing Abdel yang sekarang adalah selamat. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Andri Sakti. Sampai juga saya di sini. Lo kan udah pernah. Bertiga. Oh, maunya sendiri. Sendiri dong, Andri Sakti doang. Nama lo emang beneran Sakti? Iya, Cing. Bukan nama bang, nama bener itu di KTP. Andri Sakti? Andri Sakti Mardika ada nama belakangnya sebenarnya. Oh, Saktinya apa? Diharapkan apa? Nama kan doa nih. Diharapkan apa oleh orang tua lo pakai nama 4 besar Sakti? di suci. Itu doang. Gak tahu harapan orang tuanya jadi orang yang ini aja hebat, orangnya yang berguna lah gitu. Tapi 4 besar suci udah hasil yang menggembirakan. Menggembirakan untuk orang yang harusnya close match di minggu pertama. Masa kecewa close match di minggu ke-7? Menggembirakan. Berarti 7 kali syuting udah. 7 kali masuk TV nasional. Sama Prisyo 8. Anjay. Komik Depok yang ikut suci, yang paling di atas lo siapa? Viko. Dia sampai 2. juara 2. Juara 2. Setelah itu lo? Setelah itu berkasus dia. Enggak, bukan. Bukan Viko-nya. Viko. Gua tuh sama kayak ini, sama kayak Alpi Sugoi. Alpi Sugoi. Dia juga di 4 besar. 4, si Suci 3 juga. Anjay. Rispo? Keluar awal-awal dia. Keling? Ya, 11 besar. Ih, Suci ini aja 11 pesertanya 11. Dia mah keluar di awal kalau diikut. Heri Hore? 7. Nggak panjang dia rumah tangganya. Maksudnya ininya kompetisi di Sucinya. Di Sucinya kurang panjang. Rumah tangganya? Kita doakan semoga ke depannya menemukan jodoh yang lebih baik. Amin ya Allah. Udah jarang lagi gue lihat dia berduaan. Masih? Iya ya. Iya. Gue juga baru enggak lagi, Cing. Masih sih. Ya, tapi cuma emang karena beda kota kan. Mungkin Mungkin lagi ini aja, lagi sibuk ini kan, pundit gitu segala macam. Pundit suci. Iya. Lo waktu pertama kali masuk suci, perkiraan lo akan kuat sampai berapa? Gue tuh kalau ditanya gitu selalu jawab, gue tuh nggak ngincer juara, nggak ngincer apa. Inceran gue adalah panjang di kompetisi ini. Oke. Panjang, Cing. Sampai di terakhir di Usmar masih ada gue. 4 Alhamdulillah. besar itu udah panjang buat. Panjang buat gue, karena ya udah tinggal selangkah lagi. Jadi gue udah dapat banyak pelajaran sepanjang suci. Karena gue niatnya buat belajar, Cing. Oke. Kelas-kelasnya gue suka semua. Cing Abdel doang nih nggak ngajar nih, sayang sekali. Kayaknya nggak pantas ya gue ngajar. Pantes lah. Pantas ya? Pantes. Ngajar apa kira-kira gue? Ini menurut lo? tetap relevan. Lo kok hahe? Kagak hahe. Bener, Cing, nggak banyak, Cing, maksudnya yang masih muncul di permukaan seusiaan Cing Abdel gitu. Lah, dipuji nggak mau. Enggak, udah. Lo udah close mic juga. Iya sih, sorry deh. Ada bawa Orotio lagi, enak lagi. Iya. Terlalu. Tapi sejujurnya, pada saat lo close mic, lo nyangka gak lo close mic? Jadi pas putaran kedua, masih ada 2 komik setelah gue kan, Cing. Iya. Harapan gue itu 2 orang ini kepleset. Iya. Jadi pas gue tampil, gue sih seneng-seneng aja, puas. Mukmin naik, waduh. Prapanca lagi, waduh. Udah nyiapin kata-kata terakhir sih, langsung ngebadanin tuh. Terima kasih buat Suci. Udah nyangka sih, Cing. Pas udah tampil 4-4-nya, udah nyangka ini gue sih. Respon anak Depok gimana nih melihat keberadaan lo di Suci 12?
support. Keren. Support emang, pada support. Lumayan. Ya. Turun Ada dari support. di itu grup, lumayan. support di grup. Oh, support di grup. Iya. Support. Kalau ada orang yang bilang Andri Sakti ini selamat lagi aja. Cing yang bilang, Cing Abdel yang bilang. Emang gue? Kalau ada orang yang bilang, ya Cing yang bilang itu. Selamat lagi aja, komentarnya tuh nggak ada. Keren, bagus. Selamat. Emang gue? Gue tuh selalu ngincer pujian dari Cing Abdel. Sumpah itu paling saya seneng adalah pujian dari Cing Abdel. Susah banget dapet ini ya Allah, susah banget. Ya, selamat lagi aja. Bukan pujian. Awalnya terasa seperti ini ya, kayak sindiran itu lama-lama kan. Oh ini mungkin no debat versi Cing Abdel yang sekarang adalah selamat. Kayak gini Lebih ya. kangennya. Tapi emang selamat lagi aja sih. Alhamdulillah. Maksudnya bukan cuma gue cuma mengekspresikan apa yang orang-orang pikirkan. Betul. Karena banyak banget yang ngerasa wah iya nih anak selamat lagi aja. Iya. Ya emang saya akuin sih. 1-2 sih harusnya di take down dari ini tag Suci Kompas. Iya. Take down aja videonya, saya juga malu nonton. Iya. Tapi memang mulai show keberapa lo baru menampakkan tuh Show 3. Andri Sakti yang sebenarnya. Andri Sakti. Ini show 3. Show 3? Iya. Itu Andri Sakti yang sebenarnya? Betul. 3 ke belakang. Apa tuh yang bikin lo berubah? Ya belajar akhirnya nemu ini Cing. Akhirnya gue tuh nemu pegangan gue. Ada 5. Asal. Oke. Keren banget tuh. Lo Sosok ngajarin. mendapat ilmu banget ya. Oke, 5 apa aja? 5 yang gue andelin. Pertama, orang yang gue percaya sebagai guru. Oke. Guru. Siapa udah dapat? Yuda Keling. Yuda Keling? Yuda Keling. Selama ini lo belum percaya? Oh enggak, jadi pegangan gue banget. Oh, oke. Pokoknya 5 ini jadi pegangan 3 ke belakang. Oke. Yuda Keling dia orang yang bantuin gue bikin kerangka, kasih gue premis-premis bagus. Yuda Keling. Kedua adalah orang yang sepantaran gue, Jing. Siapa dia? Sahabat gue. Sigit celana pendek. Oke. Hari ini dia pakai celana panjang. Oke. Sigit celana pendek. Kenapa dia pakai? Karena celana pendeknya close mic juga. Nah, dia apa idenya? Dia tugasnya ini, Cing. Editor. Dia tahu ini punchline yang nggak kena di Suci dan ini yang kena. Oke. Karena dia nonton terus, jadi mulai tahu ininya. Walaupun mungkin secara mungkin kalau stand up-nya atau apanya biasa-biasa aja, tapi jeli matanya, Cing. Oke. Itu tuh bagus buat gue, masukan gue. Jadi tahu kira-kira punchline apa yang enggak, dapat nih ini di nggak bisa, ini nggak kena sih. Cing Abdel nggak suka nih. Oke, kita buang ini. Abdel lagi aja. Iya. Lu doang, Cing, yang gue incer yang komentar ya. Deh. Yang ketiga, kan tadi guru, sahabat, istri. Ini penting buat gue. Karena dia adalah orang yang kombut di terakhir. Orang yang paling peduli sama karir gue. Oke. Jadi dia bukan ngejar, jangan lucu doang. Nanti pandangan orang ke belakang kayak gimana nih. Oke. Kalau kasar kamu nanti dilihat orang kayak gimana gitu. Ya udah Kayak ngefilter dah ya. Ini filter. Jadi 2 ini filter sebenarnya, Cing. Oke. Nggak lucu doang, nggak ini doang. Filter. Yang kedua, yang keempat sama kelima mah open mic sama istirahat. Istirahat. Bener, istirahat penting. Karena di show 2 gue hilang suaranya. Bener kondisinya nggak fit gitu loh. Karena 1-2 tuh apa ya, gue tuh belajar dari Zawin. Katanya Zawin, takut itu bikin bodoh, Cing. Oke. 1-2, gue takut banget sama panggungnya. Oke. Gue ngelakuin apa aja biar bisa bagus. Malah nggak bagus tuh. Gue ngubah set, gue bawa materi yang udah ada, tapi tiba-tiba gue ubah di seperjalanan menuju manggung. Akhirnya 1-2 itu berantakan. Akhirnya Sorry, lo takut sama panggungnya kenapa? Suci di mata gue gede banget, Cing. Di mata gue. Di mata semua orang kali. Iya. Jadi kayak ini kompetisi buat anak stand up ini udah level paling tinggi maksudnya. Iya. Jadi gue ada kayak pressure. Oh gimana ya nanti respon orang ke gue? Gimana ya ini nanti penampilan gue? Gue takut banget sampai akhirnya bikin gue mengambil langkah-langkah yang ternyata mencelakai gue, ngubah set, apa segala macam, jadi nggak percaya diri, takut sama panggungnya. Terus apa ininya? Caranya untuk supaya nggak takut? Lepas topi. Ya. Izin itu malah mau izin. Fungsi gitu lepas topi. Lepas topi. Mulai pakai salam. Pokoknya semua masukan-masukan yang sekiranya oke buat gue bawa itu, Cing. Sama ya udah perbanyakin ya. Ini salah satu kelas yang menurut gue paling
paling merubah gue panjang suci ada kelasnya Radit. Minggu kedua tuh. Dia bilang mindset itu buat stand up ada 3. Do more, lakukan lebih. Jadi yang biasanya gue cuma kombut tuh paling sekali 2 kali, ya udah berkali-kali. Open mic perbanyak. Kalau bisa open mic tuh nggak harus datang ke tempat open mic. Kalau ketemu orang random aja dibawain materinya dicoba. Terus telling the truth, ceritakan aja apa yang ada di dalam hati, yang sejujur-sejujurnya. Nanti orang tuh pasti nerima dengan enak gitu. Oh ini orang lagi cerita jujur. Yang ketiga adalah bad luck is opportunity. Jadi kesialan kita adalah sebenarnya senjata buat kita untuk kita balikan menjadi bahan pembahasan. 3-tiganya gue pakai, Cing. Itu senjata gue di 3, 4, 5, 6 itu tuh show selanjutnya adalah gue mulai jujur, mulai cerita kesialan gue, itu ternyata menjadi senjata gue ke depannya gitu. Tapi lo di show terakhir, lo komennya Radit juga, lo udah yang di show kedua di pertunjukan kedua apa yang di pertama ya, yang lo bilang gue yang bakar, lo bukan sih? Iya, benar. Kepancing ini aja, Cing. Kepancing kayak di terakhirnya dia bahas gue mau buka dengan itu, tapi ternyata salah ya, gegabah itu ternyata. Bad luck-nya orang itu. Bad luck-nya orang, benar. Emang bener Radit ya? Bener, dia kayak cenayang, bener. Iya. Kayak bisa ngebaca itu. Iya, dia kok tahu ya gitu. Kayak ada, salah nih, kita nggak boleh ngomongin orang. Lu mendingan ngomongin lu, orang lain aja ngomongin lu lucu ya juga, jangan. Iya kan dia bilang bad luck yang bisa diomongin dan diterima orang adalah ngomongin lu. Benar, bad luck lu. Bad luck-nya ini. Nah itu memang sialnya itu di pertama omongan. Benar ya. Kesalahan. Pelajaran, Jeng, pelajaran. Sayangnya pelajaran di langkah selangkah lagi. Iya. Gue sih sebenarnya nggak sedih, happy, Cing. Sampai akhirnya tim produksi Kompas di akun Instagramnya ngeluarin foto 3 piala itu. 1, 2, 3. Harusnya gue punya salah satu dari sini. Iya ya. Selangkah lagi ya. Selangkah lagi. Ya, udah happy. Udah happy tapi. Happy. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya Cing Abdel nggak, masya Allah. Masih masya Allah. Masih dong. Kayak lihat ini mukjizat. Apa kalau gue lihat belakang si anak-anak lagi pada diem, ada yang nempel ke tembok, ada yang ini, masya Allah. Kayak lihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Masya Allah. Tapi emang pada lucu-lucu di belakang ya. Iya, panik. Panik ya. Lo setiap mau tampil punya deg-degan yang sama? Atau semakin kesana udah semakin santai? Iya, semakin kesana semakin santai. Bisa tidur, bisa ya udah habis nulis, kan di rewrite lagi, ditulis ulang biar masih bisa istirahat, bisa tidur. Maksudnya 10 menit sebelum tampil deg-degannya nambah? Oh iya, deg-degan tetap ada deg-degan. Kata orang emang harus dijaga itu deg-degan. Harus dijaga. Tapi terlalu deg-degan juga. 1-2 gue terlalu deg-degan, Cing. Harus dijaga biar tengah-tengah aja, tengah-tengah. Realnya nih, gimana caranya supaya nggak takut sama panggung? Percaya sama materinya. Oke. Udah itu aja sih sebenarnya. Percaya kita tuh, kadang-kadang kita tuh jadi takut karena ngelihat yang lain, Cing. Oke. Yang bikin 1-2 gue berubah banget tuh gara-gara pas open mic bareng-bareng sebelum di show-nya. Gue lihat yang lain bagus-bagus banget, Cing. Pecah-pecah banget. Gue jadi, ini nggak pede. Ternyata di 3, 4, 5, 6 kesananya, walaupun di open mic-nya nggak terlalu pecah gimana-mana, kalau kita yakin, bisa itu kita pecah-pecah dan selamat lagi aja. Bisa. Selamat lagi aja. Ya. Jadi nggak pede. Jadi menundukkan rasa takut sama panggung tuh pede sama? Iya, pede sama ini percaya kita lucu, Cing. Udah itu doang sih. Percaya kita lucu. Tapi dia harus di open mic-in juga. Harus di open mic-in juga. Kadang-kadang standar kita buyar gara-gara lihat standar orang lain, Cing. Padahal kalau kita lihat kita segini itu lebih baik daripada open mic sebelumnya, lebih baik dari tulisan awal gitu loh. Kalau gue kemarin ngobrol sama Dewangga, dia bilang dia dapat pelajaran yang berharga banget tentang bagaimana mencari premis, bagaimana cari premis. Beda lah sama yang didapetin di Malang. Bahkan filosofi dasar stand up-nya tuh ternyata kita udah mulai lupa katanya gitu. Untuk pakai rasa bersenang-senang di atas panggung, biar orang juga
relax dengerin kita, nggak tegang. Itu diajarin ya waktu di mentoring? Oh, diajarin ini, manage stress juga, diajarin bikin premis yang baik juga. Jadi istilahnya ini nih, siapa yang ngajar lupa? Jangan bikin premis ngantuk, Cing. Apa itu? Premis ngantuk tuh premis yang baru kita lempar setupnya orang udah main HP. Udah nggak tertarik buat dengerin. Nah, coba gimana cara kita memfilter? Wah, ini premis ini bukan premis ngantuk nih. Apa yang bisa kita apa namanya? Jadi indikatornya apa nih? Bikin masalah kita jadi masalah orang lain, Cing. Itunya jadi kayak misalnya soal apa ya? Jadi misalnya kita lagi ngomongin soal gua dihina banyak orang gitu, dihujat. Ya udah, bikin masalah jadi masalah orang lain. Kayak kita pasti pernah deh, kayaknya memang sulit untuk menyenangkan semua orang. Itu kan jadi payungnya agak lebar dan itu bisa jadi kejadian di orang lain. Di orang lain. Ini contoh kasus di orang lain baru ke kita. Yeah. Jadi masalah nggak tiba-tiba, gue tuh dihujat ya, kan orang juga kalau nggak ngerti konteksnya, jadi nggak mau dengar. Jadi perbedaan memilih diksi, menyusun kata supaya orang juga jadi relate, ternaungi sama payungnya. Bener. Gitu. Ada payung, belajar payung sih, Cing. Iya. Dulu gue suka hujan-hujanan, tapi sejak masuk suci gue udah belajar pakai payung. Anjay. kayak ngomong, lo pasti pernah itu bikin. Iya, sorry banget ya Cing Abdel ya. Sorry saya. Lo itu ya? Iya, bener. Lo ya? Ini, lo pasti pernah membayangkan hidup kita jadi sebuah film. Kayaknya enggak deh. Oke, sorry. Kebanyakan dari kita mungkin pernah membayangkan. Iya, nah, mungkin itu ya. Padahal sama ya untuk menyampaikan premisnya. Bener, itu ditolak orang. Jangan sampai ditolak orang. Dari Cing Abdel saya juga belajar itu. Iya juga ya, pas pulang, aduh, aku bodoh. Gitu. Salah. Emang nggak pernah sih. Inci nggak pernah membayangkan hidupnya jadi film. Masa sih kayak ngebayang, gua kayaknya kalau jadi film nih seru nih hidup gua gitu. Jadi film apa gitu film. Masa nggak pernah sih? Soalnya sampai gua ketemu Cing Abdel baru itu kebantah, Cing. Gua tanya istri gua, iya pernah. Gua tanya temen gua, iya. Gua tanya Yuda, pernah semua pernah. Sampai Cing Abdel doang bilang enggak. Ternyata ada loss-nya, ada Cing Abdel. Ternyata ada orang-orang juga yang nggak pernah. Iya, nggak pernah. Jadi supaya aman harus dipilih kata-kata. Betul. Walaupun lo menginginkan respon yang sama. Betul. Tapi pilih kata yang lebih general. Iya. Iya, hati-hati dalam memilih itu. Ya karena Cing Abdel kan ini banget tuh, detail banget. Siapa ya contohnya? Kalau nggak salah Ratanca. Di putaran 1 dia bilang dia nggak kenal film. Di ini dulu, gue berteman sama tukang kaset. Ini film gue banyak gitu kan, kayak bertolak belakang kan. Iya. Padahal itu udah beda ini loh. Udah beda leg 1, leg 2 itu kan udah beda. Tapi Cing Abdel sedetail itu. Terus gue iya juga ya. Tapi kadang-kadang kalau menurut gue memang detail-detail kecil itu yang tidak disampaikan tidak linear gitu, itu mengganggu kita kenikmatan untuk menonton. Benar. Paling nggak ada beberapa detik, tadi kayaknya lu ngomong ini dah gitu, sehingga bubar lagi. Benar. Karena menurut gua komedi itu memang penonton harus konsen. Ya. Kalau lepas dikit udah susah lagi kita gitu. Ya. Ke depan apa yang lo ini 4 katanya si Dewangga 4 besar ada acara di Kompas. Iya emang. Amin ya Allah. Nggak tahu sih. Katanya dia bilang, gue selangkah lagi, kata dia. Emang ya? Akan ada... saya belum dikonfirmasi. Apa namanya? Sesuatu, ye. Tongkrongan Suci apa kalau nggak salah? Oh itu syuting. Tongkrongan kan itu kan, promo-promo gitu. Bukan. Tongkrongan Suci. Gitu. Ada kayak program itu. Apa sih? Pokoknya ada lah kata si Dewangga. Oh. Ada. Jadi kan emang Suci punya Tongkrongan Suci itu kan kayak YouTube-nya gitu. Iya. Ada episode, pokoknya abis gua close mic, besokannya disuruh syuting itu. Harusnya tayang sebelum 4 besar. Oke. Cuma karena jadwalnya berubah, akhirnya tayangnya sesudah 4 besar. Jadi gua nongkrong sama 3 orang, udah pasti John. Ngapain gua ajak di sini? Ngapain ada orang kalah ada di sini? Jadi akhirnya ngerosting gua semua. Ngatain gua doang itu di episode. Tapi udah tayang belum sih ini, Man? Si 4 besar ini? Udah. Apanya? Tayangan 4 besar di Suci hari Sabtu besok. Bukan itu dulu? Bukan Rotu dulu? Enggak, ini dulu. Oh, 4 besar dulu. 4 besar dulu baru Rotu. Ini tayang kapan, Man? Setelah Sabtu ya, pokoknya ya. Nggak diajak Rotu saya. Ya Allah. Iya. Harusnya
Ada dong kesempatan saya masuk final. Nggak ada sama sekali. Syuting 4 besarnya siang harusnya gitu, supaya malam. Capek juga sih, maksudnya beda hari lah. Sehari bisa lah sehari. Iya, nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi banyak banget pelajaran yang lo... Pelajaran, emang saya ngincernya belajar, Cing. Berubah saya orangnya. Saya dulu tuh kayak bikin 5 menit kayaknya lama deh, butuh sebulan, butuh berminggu-minggu. Sekarang bisa. Bahkan seminggu bisa 2 kali tampil. Itu kan sesuatu yang... apa sih Bisa, bedanya menurut lo yang sehingga lo bisa terbuka gitu sama ternyata bikin materi harus kayak gini? Ya kerja kerasnya beda, Jing. Ketemu orangnya lebih banyak, latihan open mic-nya lebih sering. Effort kerjanya kalau kita maksimalin ternyata bisa dapat yang kita mau gitu. Maksud gue kalau lo lakukan kalau lo lakukan apa yang lo lakukan, mempersiapkan tampil di Suci, itu bisa terbuka juga orang. Bisa. Maksudnya nggak ada Suci nih, tapi lo tetap melakukan apa yang lo lakukan waktu lo di Suci. Ini mau nanti malam open mic Depok, gue kombut dulu, gue nyiapin dulu. Jadi gue memperlakukan semua panggung tuh sama bagusnya. Sebelumnya Nggak. Gue kayak ya udah open mic mah materi setengah jadi juga nggak apa-apa. Ntar nemu di panggung. Hasilnya jadi susah itu dapat yang solidnya itu. Kalau di Suci kan diajarin, ya udah. Kang Isman yang ngajarin. Asik, gue inget semua gue inget. Oke, Isman kasih mentoring. Iya, kelas lah, ngisi kelas. Iya, ngisi kelas. Katanya Dia bilang, yang harus dibangun tuh habitnya. Karena manusia didesain untuk tidak berubah. Jadi, manusia itu didesain untuk tidak berubah. Tidak berubah, stay. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil merubah jadi orang yang rajin, rantainya jangan diputus. Kalau rantainya putus, balik lagi dan jadi orang yang malas, ntar jadi orang yang rajin lagi, susah tuh pasti. Kayaknya untuk semua ini ya, untuk semua kegiatan akan kayak gitu. Iya, ya? semuanya kegiatan. Makanya beruntunglah kalian yang sudah di Suci, rantainya jangan diputus. Kelar kompetisi ya udah habit yang sama dilakuin terus aja. Karena kalau putus nanti balik lagi kayak ya udah komika inilah nulis kalau lagi pengen, kalau lagi ada yang dipikirin, kalau nggak dipaksa gitu kan jadi males, Cing. Jadi sayang rantainya udah jadi nih. Kalau diputus nanti itu. Terima kasih Kang Isman. Banyak sekali pelajaran juga yang saya dapat di sesi wawancara kali ini dari mulutnya Andri Sakti. Tapi itu hasil dari mentoring. Dari Radit kita bisa ambil ada 3 nih yang bisa lo ambil untuk dijadikan bahan yang enak didengerin sama orang lain. Bad luck kita. Bad luck is opportunity. Yes, opportunity adalah kesempatan. Begitu lo punya cerita sial, itu berpotensi untuk jadi bahan komedi yang lucu. Bahkan kayak mic mati, lampu kelap-kelip apa segala macam, itu adalah opportunity kalau kita bahas pasti lucu. Oke. Terus yang kedua itu telling the truth. Telling the truth. Lo ngomong nggak usah mengawang-awang dah. Benar. Gitu. Telling the truth sama do more. Lakukan yang lebih dari biasa lo lakuin untuk dapetin hasil yang lebih daripada yang lo biasa dapetin. Dan telling the truth tuh benar, Cing. Gue ngerasa kata-kata itu doa. Oke. Kata-kata tuh kayak, jadi kalau stand up tuh kalau bisa jujur ceritanya. Show 4 kalau nggak salah, gue bilang, kenapa sih netizen selalu pengen gue close mic gitu? Kapan Andri Sakti close mic? Kapan Andri Sakti? Seakan-akan hari gue close mic akan dijadikan hari libur nasional. Iya. Gue close mic 13 Mei, Rabu, minggu kemarin. Minggu depan ya, libur. Kamisnya libur nasional. Jumatnya cuti bersama. Jadi kenyataan, Cing. Jadi kenyataan. Doa ya, hati-hati. Doa, hati-hati. Bener jadi libur nasional. Bener jadi libur nasional, iya. Bener jadi libur nasional. Hati-hati. Afirmasi itu, afirmasi. Afirmasi. Jadi saya kaya. Iya. Saya libur. Kayak Rizky Ambon datang, gue cuma mau titelnya. Titelnya doang dia dapat. Benar. Kata-kata doa. Ada doa. Jadi jaga kata-kata ya. Gue juga kayak di Suci pengen panjang doang. Panjang doang nggak dapat piala. Kayak Dewa nggak lucu banget sih itu. Kata psikolog kalau di cinta kamu kayaknya kuat nih ngomongin cinta. Kuat doang, tapi nggak lucu. Buat apa?
Iya. Banyak Cing, belajarnya banyak. Senang Ada saya. Isman itu jangan memutus rantai habit karena pada Iya. dasarnya manusia itu didesain untuk tidak berubah. Betul. Manusia kayak males, kayak gue mau diet besok, pas besokannya besok aja deh. Nah. Biar gitu. Gue mau olahraga besok lari, pas besokannya besok lagi aja deh. Gitu. Atau lo udah intens melakukan Betul. olahraga tapi lo break aja seminggu, Susah lagi balik. susah lagi. Diet juga kayak begitu. Nah, ada 2 udah yang gue inget dari Radit dan dari Isman. Ada lagi mentor yang lo Iya, inget? kayaknya. Jadi sekaligus Banyak. kita belajar ini. Oke. Siapa ya? Ini yang nonton wawancara dengan Andri Sakti Iya. mendapatkan ilmu-ilmu Bener. yang hanya didapatkan di Suci harusnya. Bener. Jadi Ya. kalian nggak usah ikut suci lagi. Iya. Nonton ini aja. Nonton ini aja. Kalau niatnya belajar ya, Bener. kalau niatnya juara ikut. Iya. Iya, ya. Yang ketiga ada siapa lagi Siapa lagi? mentornya? Randika Jamil. Randika Jamil, oke. Dia manage stress katanya. Oke. Jadi stres itu kayak tadi Cing Abdi bilang, emang harus ada tapi dibatasin, jangan Oke. terlalu itu nanti mengganggu penampilan. Kalau bisa latihan apa yang bikin nyaman. Gua nelpon istri gua, Cing. Oke. Video call gua karena dia nggak pernah datang. Oke. Karena pas gua tampil dia lagi di atas sejadah, Cing. Iya. Beneran itu nggak bohong, Cing. Iya sih. Beneran. Berdoa terus. Berdoa terus. Jadi Iya. itu bikin tenang. Sama dia yang ngajarin gua buat salam. Oke. Randika Jamil. Gue tuh pas pre-show nggak pakai salam, Cing. Iya. Gue punya ego itu. Pre-show aja bisa, masa ini nggak bisa? Nggak bisa. Iya. Satu dulu. Minimal, halo, say hey, seminimal itu. Karena Dewangga juga enggak sebenarnya. Iya. Makanya dia kesini-sini kayak, Assalamualaikum gitu kan. Ah. Itu ngajarin gue. Jadi itu kayak ini, Cing. Kayak kalau kita mau motret, fokusnya dulu aja dapet, baru dijepret. Jadi kalau orang belum dapat fokusnya, belum ngedenger kita, terus tiba-tiba langsung masuk, itu jadi susah. Jadi dari Randika Jamil gue belajar buat ya udah disapa dulu aja. Menyapa benar, menyapa. Kayaknya sepele ya. Sepele Tapi itu menentukan penampilan lo ke sana. benar. 3 ke belakang gue salam akhirnya. Oh. Dari Iya. dari Randika Dari Jamil. Randika Jamil tuh. Randika Jamil. Isman, Radit, Randika Jamil. Siapa Oke. lagi? Mentornya yang kasih kelas. Ini Zawin Nurikram. Zawin, apa yang Zawin bilang? Kalau dia, kita jadi harus tahu kita ada di mana, Cing. Oke. Gitu. Ini boleh sih? Boleh dong. Boleh ya? Iya, Kita kenapa harus nggak tahu boleh kan berbagi. Sampaikanlah berbagi. kebenaran walaupun satu ayat. Masya Allah, berdakwah saya berdakwah komedi. Masya gitu. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ya. Zawin Nur Ikram, kita itu kalau mau bertumbuh, kita tuh harus bisa mengevaluasi diri kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari tahu kita tuh ada di titik mana, Cing. Di stand up ada 4, dia kasih contoh, poin. Secara punchline, secara materi, secara delivery, dan secara popularitas. Oke. Kita voting nih di kelas. Siapa yang punchline-nya paling lucu? Punchline itu kan berarti yang paling kocak banget dah. Kita ambil Ali Akbar. Ali Akbar nomor 9, Cing. Poinnya 9. Oke. 9. Siapa yang paling materinya paling bagus? Materi itu premisnya gagah, orang mau dengar. Kita sepakat Panji Pragiwaksono. 90. Delivery paling bagus siapa? Oke, Zawin aja deh gitu. Zawin 90. Zawin aja deh. Ya. Popularitas Raditya Dika. Sorry ini belum ada Cing Apil di sini. Iya. Relevan lagi masuk. Ya. Oh, relevan mungkin. Iya. Relevan Kan lu 5. bilang. Boleh 5. Nih, Iya. relevan 90. Nah, relevan Lo 90. tambahin, Nggak nggak usah, apa-apa. ya. nggak Iya. apa-apa. Iya. Dari 99 itu, lu di mana dibandingkan orang ini? Lu sedekat apa sama Ali Akbar sampai nilai lu 90? Oke. Lu di mana? Nah, Tapi Ali Akbar sekarang udah redup tuh dibanding ya Allah. Oki DM. Ya ampun, masih aja di sini. Nggak, saya menikmati dua-duanya. Dua-duanya center besar di saya. Oke. Dua-duanya center Tapi besar. besaran mana? Ya Allah, bagus. Dua-duanya keren. Enggak, yang mana? Yang mana? Kalau lo harus milih salah satu, lo milih siapa? Oki apa Ali? Ali Akbar tinggal di Depok, itu kedekatan itu aja. Jadi sinarnya dekat sama gue di Depok. Enggak, kalau sama-sama lagi di Depok. Astagfirullah. Kalau misalnya nih Frame. Oki lagi di Depok, Ali lagi di Depok. Nah, lo lagi di Cikarang. Jauh Sama-sama dong. di Depok. Jauh dong. Lebih mana? Lebih bersinar mana? Ini aja sih, karena lebih sering ketemu Ali doang. Tapi Oki DM terbaik. Berarti Ali.
Dua-duanya bagus, Cing. Jangan begitu. Dua-duanya orang keren bagus. Juara, Cing. Juara itu. Iya. Juara 1 deh. Masa? Oke, juara, iya. Juara. Bagus, Oke, jadi ada 4 nih menurut Zawin. Bener. Supaya lo bisa mengevaluasi diri Bener. lo. Lo iya. cari punchline yang paling bagus dan lo ukur seberapa dekat Bener. kualitas punchline lo. Nah, tapi gimana caranya? Kan kita subjektif tuh. Mengukur punchline kita sama punchline dia. Iya, harus ini, Cing. Ada orang lain yang temenin kurasi. Oke. Yang ya udah yang sama-sama ngerti kita lah. Iya. Misalnya mungkin Bang Rahmano. Iya. Gitu. Ntar dia yang akan nilai. Iya. Punchline Rodri masih segini nih kalau dibandingin Ali. Iya. Oke. Iya. Misalnya kita, let's say gua nih, Cing. Kemarin itu gua 6. Iya. Ya, 6. Gimana caranya itu pelan-pelan naik tuh. Mendekati 9. Oke. Atau jangan-jangan karena lu males jadi turun tuh ke 5. Nah, itu berarti salah. Ada yang harus dievaluasi. Evaluasi. Semuanya gitu tuh. Ini berapa? Oke. Si materi 6 lah nih gua. Ya, gimana caranya mendekati Panji yang 9? Oke. Kalau delivery. kalau stuck di situ itu. Ya delivery. Delivery gua bilangnya 5 aja. Cuma di kata anak-anak, oh enggak lah, 6. Oke lah, 6. Ya gimana caranya mendekati itu dievaluasi. Kalau yang Radit 3, 2 apa 3? Popularitas ya? Popularitas terlalu jauh memang. Okay. Tapi emang, dan itu 4-4-nya harus dilakukan secara paralel ininya. Bareng Membangunnya bareng kalau mau jadi komika yang bagus gitu loh. Jadi sambil popularitas kan sambil konten terus. Oke. Si yang di atasnya itu harus saling open mic terus. Jadi rapotnya bisa tahu kita tuh ada di mana. Kadang-kadang kan kita open mic aja, stand up aja kan, nggak kemana-mana kalau kata Zawin. Oke. Jadi kita mending ya udah ada targetnya, jadi kita ada yang bisa dievaluasi, bisa maju tuh nilai kita menuju orang-orang yang kita tuju. Ya. Rumus untuk melakukan muhasabah diri nih. Muhasabah evaluasi diri. Ada 4 itulah. Ada 5 tadi sama ini. 4. Relevan. Karena kalau udah tua itu. Relevan kalau udah tua. Iya, kalau ini pasti relevan ya. Iya nggak sih? Nggak juga lah, Cing. Karena kayak stand up mungkin Cing suci berapa ininya? Mulai 9. Berubah nggak, Cing? Sampai ke 12? Apanya? Jokes-nya, pesertanya, standar Cing buat nilai orang? Berubah Kan ya? Itu relevan kan? Kita harus ngikutin ya. Standar di 2026 tuh komik kayak apa? Udah nggak bisa kayak profesi doang, udah nggak bisa unik doang, harus ada sudut pandang yang beda. Betul. Relevan secara komik. Benar. Ya, berarti kita harus muhasabah lah. Udah ada tuh dari Zawin Ikram. Isman, Radit, Zawin, Randika. Banyak bener ya. Kan lu bilang bahwa ini belajar. Belajar Semua belajar. Iya. Ada lagi? Gilang Baskara. Gila. Apa nih yang Gilbas bilang? Hidup aja. Katanya dia. Nih. Hidup. Masih hidup aja. Bagus dia, Cing. Dia katanya dulu di sucinya dia pulang dari tampil, show, pulang ke Bandung. Dia nggak open mic macam-macam dia. Dia hidup aja, Cing. Tapi dia nyatet poin-poin di hidupnya dia yang menarik, yang nanti dia pas balik ke karantina, itu akan jadi bahan bakarnya. Jadi gue tuh nemu 2 spektrum yang berbeda. Zawin itu yang sangat kerja keras, Gilang Baskara yang sangat, ya udah, hidup aja, maksudnya flow kehidupan aja. Dan dua-duanya kan sama-sama ada di permukaan, Cing. Ya. Jadi kita harus tahu kita tuh cocok yang mana nih? Benar. Mungkin kita di tengah-tengahnya cenderung ke Zawinnya atau cenderung ke Gilbasnya. Jadi gue nemuin antitesisnya ini. Jadi kayak, oh ya ternyata semua pilihan nggak ada yang salah. Tergantung kita gimana bekerja keras dengan pilihan-pilihan itu. Karena gue cerita Gilbas tuh mau bikin show-nya yang terakhir yang 2045. Generasi Mas. Nggak terlalu banyak open mic. Bahkan mungkin gak nyiapin apa, tapi dia nulis poin-poin yang nanti pas udah mendekati, baru tuh dia kerja keras buat nulisnya. Jadi ya, ada orang yang santai, tapi tetap gerak. Mungkin kayak Cing Abdel juga ya, yang penting gerak aja nanti rezekinya. Amin. Yang penting gerak gitu kan. Betul, ya. Kayak gitu. Kan terlihatnya santai, tapi ternyata tetap nulis. Yang satu tuh ngasih target apa segala macam. Ya. Jadi gue ngelihat, gue beruntung banget ketemu dua-duanya. Kalau gue ketemu Gilbas doang, terlalu santai mungkin. Kalau gue ketemu Zawin doang, terlalu stres gue ngikutinnya. Kerja kerasnya. Jadi lo bisa ambil yang mana? Bener, gue tengah kemana. Senang gue ketemu dua-duanya. Andri Sakti memang ngambil pelajaran. Pelajaran. Dari Suci 12. Suci pelajaran. Bukan sekedar kompetisi, Suci ini adalah sebuah sekolah.
Sekolah. Saya anak kampus sekarang. Ya udah S2 stand up comedy lah ini. S12. Ya, S12. Anjir, ya. Oke, Yo, gue ulang lagi ya. Banget ya. Radit, Isman, Zawin, Gilang Baskara, Randika Jamil. Ada siapa lagi? Siapa lagi ya? Yang lo ingat? Panji, tapi Panji adalah Panji emang ada dia, ngasih kelas? Cuma Oh, dia kelas-kelas sempet ya? yang bisa kita temuin di YouTube dia sebenarnya. Ini funnel terbalik gitu-gitu, merubah Apa? funnel terbaik. Apa itu? Membuat orang yang nggak kenal kita jadi sahabat kita. Oke. Nggak kenal jadi kenal, Oh. kenal jadi temen, temen jadi temen main jadi sahabat. Oke. Nah itu nggak kenal jadi kenal tuh kayak ya udah kita harus publikasi ininya kita. Nah dari kenal itu kan nggak semua yang kenal kita mau jadi teman kita. Ya. Nah mau jadi teman kita ya udah kita interaksi sama mereka buat sesuatu yang lebih personal di karya-karya kita. Nah jadi teman main kan nggak semua teman mau kita ajak nongkrong, Cing. Ya. Itu istilahnya dia fanbase lah. Jadi teman-teman dari teman ke teman main itu lebih tuh. Misalnya kita bikin activity, orang mau bikin apa sih namanya kalau bikin kegiatan bareng, main padel bareng atau apa bareng. Nah, teman main jadi sahabat. Nah, ini udah level paling tinggi nih. Ini orang yang kalau kita bikin show semahal apapun dia beli. Itulah penonton Panji kan gitu kan. Dijual 1 juta, 2 juta datang. Ya udah gitu. Kita harus rela berkorban untuk mereka yang rela berkorban juga buat kita. Saling berkorban satu sama lain. Iya. Soal terbalik. Ada di YouTube dia itu. Iya. Tapi yang benar Panji itu kerja kerasnya itu Kerja keras ya. untuk karyanya dia, memasarkan karyanya dia. Betul. Gue juga pernah dengar karena kenapa dia banyak promosi di mana-mana gitu dia promosi dengan nama besarnya dia, karena menurut dia kalau dia promosi yang nggak tahu jadi tahu. Benar. Yang tahu jadi mau. Iya, benar. Anjay, emang sih pada pinter-pinter ya. Iya. Terus katanya dia, tugasnya stand up comedy adalah membantu yang mau jadi bisa, Cing. Membantu yang mau jadi bisa. Bener. Misalnya dia mau nonton Cing Abdel, cuma dia nggak bisa, tiketnya terlalu mahal, daerahnya terlalu jauh, difasilitasi. Oke, kalau jauh kita bikin live streamnya, kita tayangin di TV. Biar orang yang menonton Cing Abdel yang walaupun tinggal di Papua di mana bisa akses dapat itu. Yang nggak bisa jadi bisa. Oh mungkin bayarnya bisa ada ininya nih, ada step-stepnya, nggak harus lunas di 1 kali bayar. Nah itu kan membantu yang sebenarnya mau jadi bisa, Cing. Jadi pengen banget nih nonton Cing Abdel, tapi harganya mahal. Oke mungkin Cing Abdel sediain 3 kali bayar gitu bisa misalnya ya. Atau dibagi jadi fase-fasenya tuh early bird, pre-sale. Itu dia juga bisa. Makanya ada dia, versi lebih murah. Itu kan membantu orang-orang yang sebenarnya keuangannya masih di pre-sale, biar bisa nonton bareng sama orang-orang yang periode normal. Nah itu, membantu yang mau jadi bisa. Jadi bisa. Bener lagi aja. Keren. Aku dipuji, aku cinta dipuji. 6 tuh. Susah. Udah 6 orang nih. Gue ulang lagi nih. Ya Allah. Supaya kita pada ingat ya, dari Radit ada 3. Do more. Bad luck itu opportunity. Telling the truth. Ada satu lagi dari Radit yang bagus. Apa? Ini yang gue pelajarin juga. Makanya gue pakai salam terus ngobrol sama penonton. Unsur dari stand up tuh ada 3. Penampil, materi, dan penonton. Nggak bisa tuh cuma datang stand up kayak nggak ngobrol tuh, kayak cuma penampil dan materinya doang, Cing. Penonton tuh harus dihargai. Penonton tuh harus diajak ngobrol. Karena dia salah satu ornamen paling penting, unsur paling penting di stand up. Kita kan kalau penonton doang sama penampil nggak ada materi juga nggak ada apa-apa. Jadi harus diperhatikan 3-nya. Penampilnya harus delivery-nya bagus, materinya juga harus bagus, penontonnya harus dikomunikasikan juga dengan bagus, dilibatkan, diajak ngomong. Cuma saya crowdwork meninggal sih. Akhirnya diajak crowdwork meninggal. Masa jawab idola saya. Aduh, nggak nyangka ya. Nggak nyangka, saya nggak nyangka. Iya. Itu maksudnya berusaha. Kedepannya buat belajar, Cing. Oh ternyata emang ini seni ngobrol, bukan seni pamer nih, gue keren, bukan itu, tapi seni. Gue sedih, lu sedih gak sih? Gue pernah nggak sih sedih kayak gue gitu? Ada penampil, ada materi, ada penonton. Itulah kenapa waktu zaman-zamannya COVID ada stand up online agak kurang. Agak kurang, benar. Karena penontonnya kita nggak tahu. Unsur penontonnya itu. Kadang-kadang kita nggak ini ketawanya delay. Iya. Terus
kadang-kadang kan nggak kedengeran kan suara Iya. ketawanya, cuma senyum-senyumnya doang. Iya. Unsur itunya agak kurang Ah, mempengaruhi. ya. Tuh Radit tuh ada Radit bagus dia. ada dua poin besar Dari besar. gitu. Terus Isman, Isman nih. jangan kau putus rantai kebiasaan. Kebiasaan bagus ya. Iya. Karena manusia didesain untuk tidak berubah. Begitu dia berubah, dia akan terbiasa dengan hal yang buruk. Iya. Ya, Betul. bagus terus diubah dengan diputus dengan yang buruk. Nah, yang buruk ini yang jadi kebiasaan. Randika Jamil, manage stres lo. Stres itu bagus pada kadar tertentu. Betul. Menjaga adrenalin kita tetap ada, menjaga semangat kita tetap ada. Jangan terlalu stres juga, bahaya, itu bikin kita gugup. Zawin, muhasabah diri. Muhasabah diri, ukur kemampuan lo dari 4 tadi dengan komik-komik yang lo anggap bagus Ya, di benar. masing-masing Masing-masing itu kategorinya. personal masing-masing ya. Iya. Mungkin ada yang merasa materi Cing Abdel nih. Misal, Punchline, ya. Siapa misalnya Arif Brata, ya Iya. bisa kan masing-masing. Iya. Kita patokin tuh kita ada di mana. Sehingga lo bisa ngukur diri lo ada di mana dan bisa ngeprogram usaha lo seperti apa supaya sampai ke dia. Zawin, Gilbas, hidup aja kalau kata Hidup aja. Gilbas. Suka banget gue, Cing. Karena gue habis dari Dawin tuh, stres banget stand up. Ketemu dia, ternyata enggak, santai itu bisa dia. Bisa kalau Bisa. ngambil yang Gilbas. Ya. Hidup Satu tapi lagi? dicatat, tapi hidup Iya. tapi di poin-poin Iya. yang menarik. Satu lagi Panji. Panji bikin yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi mau, dan yang mau jadi bisa. Anjir. Anjir. Bener-bener lo ya. Aku belajar di sini. Iya. Aduh, Enam. tapi Siapa lagi? Ada lagi nggak? Aduh, tapi yang kelas terakhir saya nggak datang, nggak dapat. Aduh, boleh nggak sih datang kelasnya doang? Datang kelas doang, boleh kali ya? Iya. Siapa lagi ya? Sebentar, aku ingat-ingat ya. Siapa lagi si mentornya? Banyak sih. Wawan Cikuk. Wawan Cikuk, apa Wawan dia Cikuk. bilang? Dia kelas roasting. Kelas roasting. Ngerosting orang tuh harus ada sudut pandang dari kitanya. Oke. Nggak bisa tiba-tiba, jelek lo. Nggak bisa. Oke. Harus ada sudut pandang. Kayaknya lo, menurut gue ya, kayaknya kalau kurang bersih aja nih. Apa jangan-jangan selama ini lo jarang cuci muka gitu, ada rasa curiga, ada jangan-jangan. Menurut gue sih ada itunya, Cing. Jangan Oke. cuma nyerang doang. Oke. Jadi kayak itu mah kasar jatuhnya. Harus ada rasa curiga, rasa ingin tahu dari sudut pandang si orang itu. Harus kasih argumen dari... Harus argumen benar. Iya. Saya kelewat, Cing, di ini, Cing. Yang roasting Ari Kriting. Ada 1 beat hilang itu. Cing Abdul berasa itu roasting. Yang? Roasting Ari Kriting. Ada 1 bit hilang. Ada 1 cang hilang nih. Ah. Makanya saya agak di terakhir tuh agak itu. Itu roasting Ari Kriting adalah episode yang paling ditunggu sama keluarga istrinya Ari Kriting. Akan jadi tontonan wajib nonton di alun-alun karena semua yang kita katakan di situ akan dipercaya sebagai kebenaran. Tayangnya di TV berita lagi kan. Langsung cari barang bukti. Iya. Langsung aja ini Kayak berita ya jadinya. berita. Isinya saya mau fitnah dia aja, Cing. Fitnah dia. Iya. Saya fitnah dia ini. Ari Kriting ini adalah sumber segala keburukan. Dia adalah orang yang temperamental, mabuk-mabukan, menyembah iblis, Iya. Panjang ya. juri Hitam lah. juri cerdas cermat. Iya, wow. Artikulasi tidak jelas dong. Pokoknya mau gue tutup pakai ini, sih. Pokoknya dia orang jahat nih. Kalau bisa polisi datang tangkap dia sekarang. Terus gue keluarin foto dia yang begini, sih. Iya. Ada tuh yang begini ya, pakai satpam sama polisi sih. Polisi ya, pakai seragam polisi ya. Nggak keluar, udah gue siapin dia keluar. Udah disiapin tapi Udah itu. disiapin. Oh. Karena ini gue belajar ini, Ceng. Belajar ternyata nulis tuh untuk orang yang harus cepat ngapal kan. Kita kan dituntut 1 minggu itu ngapalin 2 kali tampil, apalagi buat teman-teman yang di final kan sampai 3 kali kan. Iya. Jembatan tuh penting, Ceng. Gue tuh lupa kasih jembatannya. Bridging atau Bridging, bener. Walaupun kata orang tuh mau buang-buang ini doang, buang-buang kata cuma ngelamang-lamang, tapi menurut gue penting buat nginget sebenarnya. Untuk Lagian tuh, ngingetnya ya. orang tua. Tapi masalahnya bridgingnya lupa. Iya, bikin bridgingnya nggak keburu, Cing. Udah.
emang pas minggu terakhir banyak yang gua udah rencanakan di luar kuasa gue ini Cing, tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan. 5 itu agak kendor semua 5-5-nya Cing. Ketemu Yudanya susah tuh waktunya. Emang ini aja udah direncanain tapi nggak ketemu waktunya, jadi si 5 poin tuh poin pertama gurunya nggak terlalu maksimal, poin kedua ketemu sama sahabatnya akhirnya baru bisa gue lakuin di akhir-akhir di hari malam sebelum show. Makanya gue tuh tidurnya tuh sangat kurang. Istirahatnya hilang nih. Istri juga jadi panik ngelihat gue panik, Cing. Wah, gue jadi dia panik, gue panik. Open mic-nya juga jadi nggak... Gue ngincer minimal tuh dalam seminggu 2 open mic. Gue cuma dapat 1 open mic karena satunya buat ada acara apa gitu. Open mic dengan gue. Oh, jadi 5 itu goyang di akhir. Jadi ya itulah. Kita sudah berencana, Tuhan yang menentukan. Anjay. Udah 4. Karena itu udah melanggar satu usul dari Radit untuk do more. Iya, dumornya jadi kurang. Dumornya jadi gue ngerasa, aduh harusnya minggu kemarin. Dumornya dumor jinak apa dumor ganas? Wah, saya suka nih kayak gini-gini nih. Saya suka nih, tapi katanya Abdur katanya Peter Parkour nggak boleh, Cing. Peter Parkour nggak boleh. Nggak, jangan didengerin Abdur itu lucu. Peter Parkour nggak boleh katanya. Iya, dia Peter Parkour lucu. Udah tua, Cing. Yeah. Makin kita tua makin suka jokes-jokes bapak-bapak seperti itu. Iya. Jadi bukan masalah jokesnya yang nggak lucu, Abdurnya kurang dewasa. Nah, kurang dewasa aja tuh. Iya, masa Peter Parkour nggak lucu? Lucu lah itu. Peter Parkour. Keren. Iya. Ya kesukaan itu. Wawan Cikuk itu ininya. Iya, yang ke-8 masih ada. Ya harus siapa? Orang yang masih lo ingat. Banyak, Cing. Ntar kelewat marah nih orangnya. Oh, Ore di luar. Di luar ini yang ngasih ini. Oh, Awe juga Awe. Awe itu. Awe Beler karena ikut. Iya. Jui ikut. Oh, Jui bagus banget. Oke. Oke, yang mana dulu deh? Baru ingat nama-namanya. Awe dulu deh. Jui dulu yang lo bilang bagus banget apa? Dia pakai istilah helikopter. Oke. Kalau kita bikin materi, kita tuh misalnya temanya cinta. Cinta tuh udah helikopter tinggi, Cing. Oke. Jadi, nah dari situ kita kan ngeliat tuh yang kecil-kecil tuh. Tentang cinta di rumah tangga, cinta anak, kisah cinta zaman sekolah atau apa. Nah tugas kita adalah dari helikopter atas. Jangan sampai helikopternya salah mendarat di tempat yang nggak bener gitu loh. Nah nanti bisa jadi materinya jelek. Jadi harus pintar-pintar tuh kita nurunin. Dan kadang-kadang helikopter atas dan helikopter bawah itu bisa naik turun. Kata dia itu adalah mainan Dani Beler. Oke. Ridwan Remin. Kayak misalnya ngomongin rumah tangga gue tuh bad cop, good cop. Padahal kan nggak semua cop itu, emang ada cop yang good gitu. Naik ke atas tuh pemerintah. Nanti turun lagi bahas keluarga gitu-gitu kan dia. Dia bisa naik turun. Jadi tugas komika adalah punya helikopter view. Helikopter view dan harus pinter naruh itu di mana, mendaratnya di mana. Kadang-kadang kita tuh bikin percabangan kalau mind mapping ya. Nah, kadang-kadang kita harus jeli. Ini kalau misalnya nggak menarik, udah jangan fokus di situ. Kita fokus di mind mapping menarik, ini baru dikembangin lagi. Jadi tidak buang-buang waktu. Jadi kita udah mendarat di sini, dari sini kita perus lagi. Pinter memilih apa yang akan kita bahas. Pakai helikopter view. Tapi lo pernah nggak naik helikopter? Belum pernah itu di. Gerah banget, Dri. Oh gitu kan, bukannya pintunya dibuka ya? Kan ini kipasnya di luar. Wah, aku suka. Aduh, aku udah pernah denger tapi kaget juga ya. Iya. Itu timing aja. Keren. Iya. Keren. Aku suka. Jui ya? Jui itu. Awe 3 poin. Banyak yang diingat bener nih. Banyak. Emang jadi ilmu jadinya. Ilmu. Iya. Di stand up harus punya role model. Oke. Di stand up mau jadi apa nih? Mau jadi Panji. Lu tarik 10 tahun ke belakang. Lu lakuin apa yang dilakuin Panji 10 tahun ke belakang. Biar lu ngikutin Panji. 10 tahun ke belakang dia udah bikin private concert apa Twitter contest itu, maksudnya udah bikin acara sendiri yang kecil ininya. Terus nanti dia pelan-pelan bertumbuh, nulis terus. Kuat nggak sampai Panji? Oke. Kalau gue pengennya Dani Beler, Cing. Iya. Job-job corporate yang bapak-bapak yang suka Peter Parkour itu. Iya. Gitu inter gue. Jadi apa yang dilakukan Dani Beler ke belakang, ngupload klip stand up yang banyak, nulis materi. Dia kan emang secara personality fokusnya di stand up doang, Cing. Kalau yang lain kan konten
temanya apa, misalnya Iya. stand up dan One Piece, stand up Iya. dan apa, di stand up doang. Jadi gue incernya itu, ya udah gue akan lakukan seperti yang role model gue lakukan. Oke. Kedua adalah carilah kehidupan di luar stand up. Oke. Jangan cuma stand up aja. Kalau bisa tuh stand up dan apa, stand up dan bola, kayak misalnya Oki Rengga, Afif Safi, akhirnya dapat peluang-peluang yang nggak cuma di stand up doang. Oke, ya. Dan itu stand up malah jadi poin plus buat di bidang lain itu. Ya. Misalnya ada, bola. Ini aja bola dan lucu gitu. Oke. Misalnya One Piece apa ya, anime One Piece dan lucu, Arya. Iya. Misalnya apalagi ya, politik misalnya. Politik dan lucu ya. Om Sam misalnya. Kayak gitu. Jangan berkutat di stand up doang. Oke. Cari kehidupan lain di luar stand up. Ya. Yang ketiga, networking. Awe itu selalu bilang katanya dia sampai sekarang sering banget ditawarin jadi sutradara, Cing. Karena networking dia banyak. Karena dia apa ya, selalu kelihatan di antara yang lain. Nulis ini kan, dia nulis nulis cerita, jadi Komedi konsultan. komedi konsultan gitu-gitu. Dan kata dia, kalau tiap dikasih kesempatan, bikin yang bagus. Jadi orang akan inget sama kita. Ya. Jadi Awe suka cerita dulu dia di Metro, ya udah dia kadang habis dari mana main aja, Cing, ke ruang kantornya. Terus orang di kru yang kreatifnya ngeliat, nah Awe aja gitu. Jadi orang udah nempel, udah bukan lucunya tapi Awe-nya, karena dia networking-nya tuh sangat amat luas. Karena kata dia, sebenarnya di antara anak-anak komik banyak juga yang kemampuan mungkin di dunia filmnya lebih bagus, kemampuan filmnya mungkin ilmunya lebih hebat. Cuma karena networking-nya Awe itu besar sekali, apalagi dari podcastnya segala macem, dia jadi dapat peluang-peluang yang orang lain gak dapat. Role model, hidup di luar stand up, sama punya networking. Dani Beler. Dani Beler. Iya. Dia ini sering banget jadi dia kalau kelas dan juga mentor, jadi gue siwer-siwer nih. Apa yang ngajarin apa ya Dani Beler ya? Sebentar, sorry Bang Dani Beler ya. Aduh, aku lagi nginget-nginget. Dani Beler apa ya, Cing ya? Upload konten tiap hari. Iya. Stand up. Apa ya Dani Beler? Itu juga. Dia tuh mentor, Cing. Jadi gue siwer. Sering banget ketemu gue. Tapi di luar kelas. Di kelas ngajar apa ya? Tolong Bang Dani Beler apa ya? Aku lupa lagi Bang Dani Beler. Sorry banget. Dani Beler aku Lupa. Dani Beler apa ya? Ya, manusia kan tempatnya salah. Iya. Tapi yang pasti Dani Beler oke lah, bagus lah kelasnya. Semuanya kelasnya bagus sih. Semua kelasnya bagus sih. Iya. Dani Beler apa ya? Aku jadi inget nih. Coba lo ingat aja, nanti kita insert aja ya. Dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Iya. Bagus sih. Keren nih Andri Sakti. Gue jadi belajar juga apa yang dipelajari di kelas Suci. Iya. Jadi udah nggak teknik banget, karena hampir semua komika udah tahu. Iya, nggak ada yang ngajarin frame setup lain tuh, nggak ada, Cing. Iya, ada yang ngajarin itu, karena harusnya ya udah tuh basic, harusnya udah tahu lah. Harusnya udah tahu. Iya, padahal itu yang dibutuhkan sama Dokter Saga kan. Iya, bener juga. Dokter Saga masih butuh premis setup punchline. Dokter Saga ini. Iya. Royal banget, Cing, dia, Cing, keren. Iya, Dibayarin semua orang. Pokoknya kalau mau beli kopi dia yang bayar. Kita jajan dia yang bayar. Kayaknya dia rezekinya bagus. Masya Allah. Rezekinya bagus. Iya. Banyak, rezekinya banyak. Pantes lah kalau pantes jadi orang ya. berhasil ya. Iya. Iya. Saga sabar. Oke, terima kasih Andri Sakti untuk kelasnya di kali ini. Mudah-mudahan ini bisa dinikmati dan bisa dipakai sama komik-komik yang lain. Ya. Supaya bisa belajar dari Suci, tinggal ikut kejuaraannya aja. Kalau mau nyari belajar di sini bisa, tapi kalau mau jadi juara lo harus ikut Suci. Kalau emang cuma cari belajar ya nggak usah ikut Suci. Ya, karena udah ada nih. Ya. Udah ada di rekamannya. Udah ada rekamannya. Udah ada rekamannya. Apa? Jadi memberin nih, jadi iya, kirim ebook ya buka kelas ya. Oke Andri, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang dipengenin bisa terwujud. Amin ya Allah. Amin. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan teman.